Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwili zalimin bil-zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat? Allahu Akbar. Lupa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, kemudian saya hormati tukang syuting gitu, yang saya hormati ibu ketua pengajian, ibu-ibu jamaah yang sempat hadir pada sore hari ini. Bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali Bu mengucap alhamdulillah satu hari ini? Datang hitung yang benar. Subuh tadi mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ba'dama amatana wa ilaihin. Sudah selesai pekerjaan? Alhamdulillah. Sudah datang ke Siko? Alhamdulillah. Sampai ke rumah lagi? Alhamdulillah. Tidur? Bismikallahumma wa bismika amu. Bangun kembali? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Ada berselawat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, dan bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah besok dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah, hafal galau ibu. Kalau selawat ibu-ibu hafal galau. Apa itu Bu? Lentum. Iko. Hah? Taruh ya? Gaduh juga saya itu. Saya gaduh juga Bu ya. Lentum. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, tukang syuting kita juga. Lagi marah dengan saya dia. Saya tidak dihormati kata dia. Tadi kita sudah bersyukur dengan Allah. Kita sehat, alhamdulillah. Sakit, innalillahi wa inna ilaihi. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Bukan ninggal be Bu ya. Bukan ninggal be. Suami tidak balik, alhamdulillah. Nah, tahu. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, kita hidup di dunia ini, kata Nabi, kita harus pakai 3 is. Kita pakai tiga apa Bu?
3 is. Tahu Bu? Belum pernah belum? Nengok 3 is belum pernah? Belum. Belum dengar 3 is? Belum. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perputaran. Kadang-kadang kita dipuji, ya kan? Kadang-kadang kita dihina. Kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita bahagia. Kadang-kadang kita tersenyum. Kadang-kadang kita menangis. Kalau merengut itu jarang, Bu ya. Menangis. Apabila kita dapat musibah, tentu besar mulai kita nangis. Ya Allah, padahal kita kembalikan kepada Allah, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kita juga datangnya dari Allah. Maka dari itu Ibu sekalian, kita harus punya prinsip 3 is tadi. Kadang-kadang kehidupan kita ini terombang-ambing dalam menghadapi segala kemungkinan, tantangan hidup. Kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan yaitu 3 is tadi. Yang pertama istiqomah. Apa itu istiqomah? Teguh pendirian. Walaupun bagaimana tantangan kehidupan, kita jangan lupa dengan Allah. Jangan lupa dengan Allah. Apa Bapak sekalian? Kadang-kadang kita nih baru sakit bisul dikit. Bisul. Pas pula bisul tuh terkena yang gawat nian. Dia nak lagi semayang. Di mana tuh? Di kaki kau. Boleh semayang duduk jam kau? Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan. Ya Bu ya? Jangan. Tetap di sini. Nah, tuh apa tuh? Ya kaki kan sakit. Jangan kawan gaduh. Kenapa pula tuh berubah ke situ begini? Iya, baru sakit dikit sudah goyang. Tidak mau sholat. Itu tantangan kita. Iya. Misalnya sakit migrain dikit sebelah pala. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, ngijib-ngijib. Tahu lah ngijib-ngijib kan? Main mata kan? Tak bisa main mata, berarti sudah wabillahi taufik wal hidayah. Tandanya sudah pulang ke sebelah. Dia tak bisa semua. Itu tantangan hidup kita. Begitu pentingnya istiqomah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis berikut ini yang artinya. Apa kata Nabi? Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah, kata Abu Sufyan. Katakanlah, jawab Nabi, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kita beriman kepada Allah harusnya istiqomah. Tapi kita ngaku beriman belum diuji. Tetapi apabila datang ujian itu, disitulah Allah melihat kita. Apakah orang ini sudah beriman atau baru setengah beriman? Digoncang dikit dalam kehidupan. Misal, Ariko sekarang ini sudah mulai tren-trennya orang para caleg datang dengan kita. Yo, datang dengan kita. Mulai minta pilih nyogok. Kalau orang beriman mau dak? Tak mau. Apa sebab? Orang yang nyogok, orang yang makan sogok, sama-sama masuk neraka. Apa kata kita?
Bilo lagi nak makan duit orang caleng. Ya kan? Sama prinsip. Biar kita mati tapi tetap beriman. Jangan kita mati tidak beriman. Makanya dalam Al-Quran silakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Surah Allah, bertakwa kepada Allah. Wa antum muslimun. Kamu kalau belum beriman, kita tetap dia mati. Kau tidak takut mati tadi, ambillah punya orang tadi. Kira-kira. Nah, itu namanya baru ujian dikit, kita sudah lemah. Tidak istiqomah. Orang yang istiqomah, walaupun bagaimana tantangan dalam kehidupan, dia tetap selalu istiqomah. Demam dikit tetap dia sholat, panas dikit tetap datang ke masjid, hujan juga tetap dia sholat subuh. Itu tantangan bagi kita, Bu. Pak, kita ini kadang-kadang hujan dikit badan gelegasan, ya. Dan aku kalau gila semayang pakai dulu pagi kok dinginian. Aku penyakit aku tuh kalau hujan tuh legasan tuh sampai jam 9. Biar mati. Karena mati tidak, Bu. Kita tetap sembahyang, namanya istiqomah tadi, teguh pendirian. Nah. Kemudian orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidahnya dan tidak goyang keimanannya bersama tantangan hidup ini. Nah. Orang beli motor, kita tetap sehat. Orang beli gelang, awak pening. Orang buat rumah, awak gelisah. Orang beli kulkas, awak kedinginan. Ya, itu tidak istiqomah namanya. Tidak teguh pendirian. Tahan diri kita. Jangan banyak melihat yang tidak baik. Nah itu teguh pendirian. Ibadah tidak akan redup kantong sekalipun kantong kita kering. Ikut duit banyak rajin ke masjid, ya. Pakaian elok rajin semayang ke masjid. Pakaian tidak ada bertukar, dan nak ke masjid. Apa lagi? Jilbab tidak ada berganti. Aku malas ke masjid. Jilbab ngin lah. Tidak istiqomah. Udah tuh lagi, apa lagi? Ibu-ibu misalnya telekung. Kawan sudah telekung 8 kali bertukar. Tahun 2023 nih, 8 kali bertukar. Awak baru 2 kali. Aku kemaluannya nak semayang tuh. Apalagi rombongan kita pengajian hari Selasa tuh. Bertukar galau, telekung dia. Aku dewek lah baru 2 kali menukar bau. Bisa, bukan, masano. Masih kau ada juga ya? Juga. Jangan itu namanya bukan istiqomah. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtina binawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Bu, kita boleh nengok kawan. Nengok kawan itu yang baik. Jangan nengok kawan yang tidak baik. Apa contohnya? Kawan tuh beli TV yang model baru, awak juga nak beli TV model baru. Baik apa dah tuh? Tak ada baik. Kemarin saya sudah ceritakan dengan, ada tak ibu dengar? Kita sama kita nih. 2 orang yang juru petani, yang kata saya kemarin, mungkin ibu ada dengar. Dia nanam timun dengan kacang. Berdua tuh, sama bu. Yang A nanam timun, yang B nanam timun, yang C nanam timun,
yang nanam timun dengan kacang sama. Tapi yang satu orang ini tidak dipupuk. Dua orang ini tidak dipupuk, yang dua orang ini dipupuk, disiram, dirawat baik-baik. Setelah 2 bulan panen, Bu, bagaimana yang nanam ikut tadi? Yang pertama, berbuah ada timunnya? Berbuah ada, Bu? Berbuah. Kacangnya berbuah ada? Berbuah. Yang nyiram tiap pagi tadi, dirawat tadi, berbuah ada? Mana banyak buahnya yang nyiram dengan yang enggak? Tentu banyak yang merawat. Tapi sama-sama timun kan? Sesama kacang kan? Sama. Cuma kualitasnya tidak sama. Begitulah kita umat Nabi Muhammad nih. Begitulah kita manusia ini. Semuanya sama. Muka ngadap ke depan. Ya, Bu? Ada muka ngadap ke belakang? Hidung kita 2 lubangnya. Siapa punya lubang hidung 3? Nak muat dewek lubang hidung? Tak kan? Mata kita 2. Ya tak? Kuping kita 2. Tapi kualitas kita tidak sama. Inilah gunanya kita ikut ngaji nih. Kita ngaji tambah sholat sunat qobliyah ba'diyah. Tambah sholat sunat apa lagi? Wudu. Tambah sunat tahajud. Tambah sunat tasbih. Tambah sunat duha. Tambah sholat sunat taubat. Tambah sholat sunat fajar. Nyawab yang kau tadi. Aku untung bes mayang, bayang ke kau dewe. Untung bes mayang. La ilaha illallah. Seandainya yang dui tadi, dikit Allah berikan ujian, Bu, kalau Allah beri ujian dengan kita, mati sebelah tangan. Jangan coba-coba. Sebelah kau mati. Kau itu kalau lengkap cari obat tak? Pergi ke rumah sakit Arafah, pergi rumah sakit umum kita apa? Arifin Manam, apa? Ahmad Arifin. Pergi lagi ke tempat yang lain. Puluhan juta habisnya, Bu. Baru dikit sebelah. Baru sebelah. Tidak. Kalau kita hitung ibu-ibu sekalian, nikmat Allah dengan kita, segala air yang di laut itu untuk dicatat, nikmat Allah berikan kita, tidak sanggup. Tidak sanggup. Tetapi kita untuk bersyukur dengan Allah kadang-kadang. Apa tuh? Segan doyan. Itulah guna istiqomah tadi, Bu. Terus sholat sunatnya kerjakan. Nah, kemudian ibu sekalian tetap memperhatikan haram dan halal. Orang istiqomah itu tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, tetap sujud, pantang berhenti. Kadang-kadang kita dihina orang, mulai dia nak lagi semayang. Percuma habis semayang. Kau tu percuma habis ngaji. Laku dah berubah. Wah. Yang ngaji be tak ada berubah. Apa lagi yang tak ada ngaji. Tu, Bu. Kita sering ngomong gitu. Itu berarti ada remnya. Kalau kita ngaji itu ada remnya. Tidak. Kemudian ibu sekalian, sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda dengan melakukan kemaksiatan. Itu orang yang istiqomah. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat 30. Artinya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka
dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang yang istiqomah tadi, jangan bersedih. Kadang-kadang kita nih ibu sekalian, baru ada masalah dikit mulai apa enak. Nah, mulai bersedih, sedangkan Allah dah boleh kita bersedih. Kenapa? Balasannya surga. Sudah, itu yang pertama. Istiqomah tadi Bu, teguh pendirian. Walaupun bagaimana irama kehidupan kita ini susah, manis, pahitnya, ya, tetap mendirikan sholat. Tetap jangan tinggalkan sholat sunat. Bebala dengan laki. Dia nak lagi sembahyang sunan. Laki tadi dia dogon sembahyang sunan. Samulah kita dengan dia. Enak? Jengkel. Yang kedua adalah istiharah. Apa itu istiharah? Selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan. Kalau kita minta petunjuk, jangan minta petunjuk kepada selain daripada Allah. Kau minta petunjuk dengan orang, kadang-kadang salah. Kadang-kadang orang itu bukan memberikan solusi jalan keluarnya, malahan mengusutkan kita. Maka ada namanya sholat istiharah. Misal ibu ya, misal kayak saya lah dulu Bu, yang kena saya orang 4, saya kamu ndak lah, masih bujangan dulu, cewek 4, elok galo nih 4 ibu, yang kau bagi baju, yang kau belikan kitab, yang kau belikan buku, yang kau belikan celana, yang kau ke-4 orang tadi, 4 orang ibu, saya, ibu ndak lah, ya, ragu sayang galo ke-4 nih, nanti pakai galo modal dah ketik, ibu ya, modal dah ada. Jadi bagaimana? Kita sholat minta dengan Allah. Dari 4 nih, insya Allah ada yang lebih terbaik. Enak? Ya loh. Insya Allah ada yang terbaik. Tapi ternyata Bu, bukan yang 4, kok yang lain, yang 5. Yang 5. Yang tidak pernah pacaran yang 4 kok tidak jadi, yang kau tidak pernah pacaran jadi. Itu misalnya dah. Berarti yang terbaik. Macam tu kita tuh minta dengan Allah. Kemudian setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Dan batas-batas tersebut adalah aturan agama Islam. Bercakap boleh, Bu ya, bercakap boleh. Tapi ingat, bercakap jangan sampai nyakiti hati kawan. Samulah juga Bu, kita kumpul-kumpul cangko babisik. Misal, Ibu ya, dikhawatirkan kawan kita tersinggung. Padahal kita dengan tadi ada. Satu. Sudah itu kita bercakap lagi. Ternyata kawan kita tadi tersinggung dengan ucapan kita. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Ada waktunya diam Bu, jangan nak diam terus. Diam. Suami manggil, yang akhirnya suami minta yang, kita bilang, apa bang, dah kedengar aku manggil tadi, lah peka kau. Wah, iya Bu, tidak ada waktunya diam. Kalau kawan kita berbicara, bercakap, ngomong,
Yo, apalagi ngajak kita bercakap yang tidak iyo, memang iyo sama betul tuh. Oh, namai. Ibarat kompor tuh ngomporin. Tidak? Belum panas masih dingin, kita yang ngompori akhirnya panas. Padahal dua orang yang bercakap nambah. Top. Yang satu nyampaikan kepada yang tadi. Akhirnya yang tadi dia dah sabar, langsung datangi. Siapa yang ngataku? Ibu si Anu datang ke rumahnya. Akhirnya main tarik-tarikan rambut. Ya, puas main tarik rambut, lakinya datang pula ngambil parang. Kau gara-gara dikit tadi, apa yang terjadi, Bu? Loka main bunuh-bunuhan gara-gara mulut. Maka mulut ini kita jago, lidah kita jago. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gigi. Coba kita lihat gigi, Bu. Gigi ini pagar. Sudah dipagar, dikasih lagi bibir. Coba gigi ada bibir dah ketik. Coba gigi ada bibir dah ketik. Pernah ibu nengok orang dah ketik gigi, bibir ada? Ya, dah ada bibir, gigi yang ada. Tapi yang banyak bibir ada, gigi dah ada. Boleh diganti dengan gigi palsu. Bukan kita nak elok supaya enak makan pakai gigi palsu, tidak. Datang lauk daging ngunyah lekat di kerongkong kan kacau kan. Pakai gigi palsu. Saya pakai juga, Bu. Yang tengah nih palsu nih. Kalau tidak pakai gigi palsu, mungkin kamu bukan nengok saya lucunya, nengok gigi saya tompong. Ada? Itu ya. Itu tadi. Dikasih apa nih? Dikasih pagar. Cuma yang anehnya kita galak magar dewek gigi. Ya, Bu ya. Kita sering magar diri gigi deh. Nggak payah lagi manggil kalau pasang. Ngit. Masang gigi. Kalau ketawa, mantap gigi kau yo. Mengkilat kau, Bu. Aku gitu. Tapi ibu yang ngaji ada kan? Ada gigi yang pakai pagar ada kan? Sudah. Itu gigi. Tidak. Supaya jangan berbicara yang tidak baik. Itu tadi dijago. Supaya kita selamat. Orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga hatinya supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, lidahnya, hatinya, maka dia akan celaka alias celaka. Ya, celaka. Kenapa kata pepatah kita, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Maka kata Agim tuh, jagalah hati, jagalah hati, jagalah istri, jagalah suami. Kan begitu. Jaga semuanya. Jaga semua. Supaya apa? Supaya selamat. Jaga mata kita. Jangan nengok yang tidak baik. Jaga telinga kita. Jangan mendengar yang tidak baik. Jaga tangan kita. Jangan sampai membuat orang sakit hati. Satu ke sana, tiga ke sini, Bu. Ya. Nih, tangan. Nih, kita. Jaga kaki. Jangan melangkah sembarangan. Melangkah ke tempat yang baik. Jaga. Apa lagi, Bu? Jasmani kita.
supaya aurat kita jangan orang lain bisa memandangnya kecuali suami kita. Orang lain no. Kalau suami kita yes. Ya, enggak boleh. Tuh. Jaga. Semuanya harus jaga. Kemudian ibu-ibu sekalian, orang bijak berkata, bahasa Inggris Pak, dah tahu saya. Ting-ting. Berpikirlah hari ini dan berbicaralah hari esok. Kini kita berpikir, besoknya yang lebih baik. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun, Bu, lidah hati kita ini hati-hati dulu. Hati kita kalau tidak dikeluarkan gatal lidah. Apalagi lidah orang tuh biasa bercakap. Ya, Bu. Tahan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan. Kalau perkataan itu benar, jangan ditahan. Kalau perkataan itu baik dan buruk, kalau perkataan itu buruk, ditahan. Sekalipun hati kita atau lisan kita mau berbicara, mau mengatakan, tahan. Di rumah dekat dapur baru dimuntahkan. La ilaha astaghfirullahalazim. Astaghfirullahal. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda yang artinya, Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan berkata, hei Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Sama dengan kita. Silakan hidup sepuas kita. Siapa mau ngaji silakan ngaji. Siapa mau sembahyang silakan sembahyang. Siapa yang mau berzikir silakan berzikir. Silakan. Siapa yang tidak mau silakan. Tapi pada suatu saat engkau akan mati. Akan dipinta oleh Allah pertanggungjawaban umur kita, jasad kita semasa hidup kita. Cintalah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti akan berpisah dengan yang kita cintai itu, Bu. Ya dah, Bu. Ibu cinta dah dengan suami? Bu. Jangan tidur. Bu. Cinta dah dengan suami? Cinta. Cinta dah dengan ustaz? Jangan. Cinta dah dengan suami? Kalau suami meninggal mau ikut mati? Nah, kata dia cinta. Berarti cintanya terbatas. Cintanya karena jasad tidak dipergunakan lagi. Tidak. Sebujur bangkai lagunya itu, Bu. Apa ibu lagunya, Bu? Sebujur bangkai tidak dipergunakan lagi. Akan berpisah dengan kita. Tidak. Ya kan? Hilang kasih sayang kita. Tuh. Nangislah ibu yang sana. Aku sayangnya dengan bapak kau tuh. Baik tidak pernah marah masa hidupnya. Aku tiap minggu diajaknya ke pasar Senen. Ajaknya makan kolang. Mana ada kolang? Ajaknya makan sate, ajaknya makan lontong di pasar Senen, hari ngeti. Ikut mati duluan, sayangnya aku ngelaki aku tuh. Kata kita misal, Bu, kata kita. Nah, tapi Allah berkehendak, sudah batasnya waktunya akan pulang ke rahmatul nyawa titipan Allah. Titipan kita nih, Bu. Titipan. Baju ini titipan juga. Kagak lepas kan baju kita ini kan? Begitulah nyawa kita.
orang yang sadar, orang yang mengerti, sebagai titipan dijagalah baik-baik. Jangan sampai bajunya kolon, jangan sampai bajunya rusak, jangan sampai bajunya kena api rokok, jangan sampai jasad berdosa. Dan jago, jangan sampai apa lagi Bu? Jangan sampai menyalahi aturan Allah tuh. Nah, kemudian dan pasti berpisah juga, dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu akan ada balasannya. Kata malaikat Jibril, Muhammad, lakukanlah apa yang kamu kerjakan, silakan. Kalau kau tidak ada mati, kita kau tak kerti yang ada mati tak? Pasti orang kaya, orang miskin, orang mangkrut mati. Ustadz, ibu ketua pengajian, enggak ya? Ya, enggak ya? Hah? Sekarang enggak ya? Besok mati kalau gitu Bu. Mati semua gitu. Enak. Cuma takapan kah? Nunggu giliran. Sekarang kita ikut taziah. Sekarang kita melawat orang meninggal, bawa beras, bawa gula. Itu iktibar, contoh. Sekarang kita melawat kawan kita, besok kita diselawatin Sekarang kita ikut orang tahlilan di rumah duka, besok orang tahlilan di rumah kita. Kalau kita sadar seperti itu, ibu-ibu sekalian, insya Allah selamatlah dunia dan akhirat. Sudah 5 menit lagi. Bayar. Lah Bu, ngerti? Insya Allah. Hiduplah sesuka kita kalau kita tidak ada Hiduplah sesuka kita kalau kita tidak ada Mati tak kita ni? Ngapa nak hidup sesuka kita? Enak? Itu kesimpulan itu Bu. Enak? Kalau kau merasa hidup selama-lamanya, kau nak semayang dia nak semayang berhenti. Kalau kau hidup selamanya, nak ngaji kau nak ngaji berhenti. Sibuknya nak kon macam mana nak ngaji? Sibuklah terus. Ibu ya, sibuklah terus sampai hayat sampai kalau di tenggorok engkau, ya lakum engkau ngaji Bu, ngaji Bu. Ya. Tapi kalau kita Bu, kalau kita lah biasa tak ngaji rugi. Samalah kita. Mohon maaf Bu ya. Saya kalau tak semayang duha tu rasanya pagi tadi semayang pun tak pikirlah buat saya. Ada di rumah ada acara. Semayang pun tak. Rasanya ruginya. Dan nak kata orang sombong pula ada kawan banyak-banyak ada. Saya semayang di kamar lah. Macam itulah rasanya Bu. Kalau kita sudah biasa tu. Tuh, biasakan diri kita. Kemudian yang ketiga yang terakhir istighfar. Tuh Bu. Yang pertama dia apa Bu? Istiqomah. Yang kedua istihara. Yang ketiga istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa, setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Apa obatnya? Bertaubat. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri saat kita introspeksi introspeksi diri kita lah. Kalau aku nih diurung dapat musibah terus,
Ya Allah, mungkin banyak kesalahan aku ya Allah. Ya Bu ya. Kalau kita dapat musibah itu ujian Allah Bu. Itu bukannya apa nama itu musibah kita Tuhan benci dengan kita, bukan. Itu ujian Allah. Mungkin musibah itu terus apa berat, apa ringan, apa berat lagi, itu ujian kita. Kalau orang yang biasa ujiannya misal sakit apa? Sakit pinggang. Enak ujian. Ini ujian sakit. Kalau orang kaya ujian dengan duit. Kalau ustadz ujian dengan kesombongan. Kalau yang tukang syuting apa ujiannya? Tidak ada kan? Tidak ada. Orang ustadz ujian dengan sombongan dengan ilmunya. Itu diuji Bu. Dibisikkan oleh setan lagi. Maka orang yang dibawanya dianggapnya bodoh semuanya. Itu ustadz yang sombong. Orang kaya dengan duitnya. Apa kata dia? Hai kau, apalah kau tuh? Nih banyak duit. Nah, sombong, enggak? Ya. Padahal itu ada harta tadi, duit banyak tadi titipan Allah. Ustadz juga ilmunya titipan Allah. Semuanya titipan Allah. Jika Allah berkehendak dengan ustadz tadi naik motor, ditombol mobil, hilang akalnya, memorinya, bisa lagi ustadz ceramah di mana ustadz rumah sakit ataupun duduk di kursi roda, bibir miring sebelah. Tukang ceramah, mau enggak ibu dengar? Orang yang sudah miring sebelah, sudah ibu ser kata liuannya, air lidahnya. Mau dengar kamu? Dan dengar kan? Titipan Allah, maka jangan sombong. Uang tadi titipan Allah. Yang paling kaya di atas dunia ini siapa Bu? Korun yang paling kaya. Yang paling tinggi jabatan di dunia ini siapa? Fir'aun. Sampai dia ngaku dirinya tuh Tuhan. Apa hukuman Allah? Nyamuk masuk hidung. Dan nak juga. Dan nak dia. Nyamuk masuk hidung, langsung masuk ke otak. Apa yang terjadi? Mati. Apalah nyamuk masuk hidung? Kalau kita nyamuk bawa kita, buang nyamuknya. Ini azab Allah. Nah, apa lagi? Ustaz tadi dengan ilmunya, orang kaya ini dengan duitnya, dengan kecantian. Kita lagi bodoh cantik nian. Hidung mancung, kening, gigi mancung galau. Iya. Jangan kulit masih kencang, cantik, gagah. Bu, sudah 60 tahun umur kita masih gagah, masih cantik Bu? Tidak. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Afala ya'qilun. Surah apa Bu? Surah Yasin. Apabila kamu itu dipanjangkan Allah umur kita, maka kita dikembalikan seperti semula. Seperti anak kecil dulu Bu. Anak kecil pakai pempes. Awak lah tua pergi nanti pakai. Iya. Kalau 60 belum Bu. 70. Satu. Anak kecil lagi apa? Kapan mau berdiri? Mau tegak? Ya. Bergantung. Kita Allahu.
Itu lagi saya berbalik lagi Allahu. Nah, awas. Itu tandanya. Yo. Yang kedua apa lagi? Bu, jangan kita kan kencang kalau masih muda kan? Lah tua kecut ke Bu. Saya 53. Sekali kadang tuh ibu pula nengok tangan ibu, lah mulai berkerut-kerut. 53 Bu, baru 53. Ya masih muda kok tuh. Padahal lah dikit lagi tuh Bu ya. 10 tahun lagi Bu. Tentukan pensiun dini kalau Tuhan minta. Kayak apa nama itu jemaah saya yang di penyengat olak tuh. Awak lewat, motor lewat. Dia nomor motor. Sudah takdir Allah. Tuh. Apa lagi Bu? Gigi titipan Allah. Maka tadi tuh. Lah tua mulai gigi lepas, seko. Lepas pula yang kau tinggal lagi seko, gigi kesayangan. Di tengah-tengah kau. Aku yang kau sayangnya kau. Kenangan apa? Ya Bu, kenangan apa? Seko kau lah Bu, seko kau lah. Aku kalau mau nyayang kau lah balik centeng kau. Centeng. Allahu Rabbi ya Karim. Tuh ya. Itu. Apa lagi Bu? Rambut kita. Orang ini pada ngecen. Ya. Ingat Bu, kalau rambut, kalau ibu-ibu pengajian tidak pernah ngecen. Kalau ibu yang anak SMA ngecen, ada anak ngecen. Rambut hitam dicet perang-perang. Habis cet kayak simpe oh ibu. Jangan coba-coba. Tidak. Saya mau kan rambut saya ini, saya mau semir dah, bijaklah putih-putih. Awaklah tua, tidak? Bijaklah. Kata kawan, Ustaz, semir dah, semir apa tuh? Semir yang kuning telak, tidak? Bijaklah. Putih-putih, sudah. Ada kawan saya belum pensiun, sedikit pun nak kata uban. Mak, kau ngopun. Itu dia. Ya, kata saya. Tuh Bu ya. Nanti ibu sekalian, kalau kita mau introspeksi diri kita, pulang dari pengajian ini, masuk kamar. Kalau ibu ada yang punya kacau yang gedang, ya, berkacau lah dengan kacau tuh. Kacau, aku kelas tuanya belum. Pasatnya Bu ya, pasatnya. Kalau gigi masih elok, gigi masih elok. Tengok mulai berkerut. Kalau sudah mulai berkerut tadi, ingat bahwa kita sudah tua. Al-awwalu wal akhiru. Ada awal, ada Kalau kita ingat, maka sadarlah kita kehidupan ini di atas dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dengan sementara tadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Istighfar. Ya. Nah, supaya apa? Supaya dosa kita tadi diampuni oleh Allah. Akan tapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kita juga pernah mengalami kesulitan kita nih. Lah sulit dan nak lagi macam istighfar. So kayak kena batana ada bahas anda setengah canting lagi. Ditak istighfar dan pertama bahas kok. Iya, itu salah tadi. Tidak ada istiqomah. Tidak ada istiqomah. Iya. Tuh. Bagaimanapun biak makan kita, biak ibadah jangan disangkut pautkan. Insya Allah tidak ada sore kok, besok pagi. Insya Allah pasti ada. Nian Bu, saya pernah mencoba seperti itu. Saya datang ke Jambi, itu tidak punya sanak keluarga, belum kenal. Bawa duit 80.000 rupiah, datang ke Jambi. Masuk Madrasah Nurul Iman 45.000 rupiah. Zaman dulu. Tinggal lagi berapa duit saya Bu? Tinggal lagi 80 dikurang 45, 35.000 rupiah. Pengen nak ngaji. Akhirnya malam saya kerja, pagi saya ngaji. Tamat, alhamdulillah. Susah Bu, susah.
Ada kawan bilang, abang tenak lah sudah sukses. Orang itu bu, orang sudah ada. Orang bilang enaklah sudah sukses. Orang tidak menilai sebelumnya. Tidak bu, kita juga macam tu. Lagi bujangan belum punya harta. Lah sudah punya bini, punya anak, baru punya berarti rezeki tadi rezeki anak dan bini. Maka kita syukuri, banyak baca istighfar. Man zalimal istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu fi kulli dhaiqin. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah mudahkan dari sulit menjadi mudah, dari sempit menjadi lapang, dari susah menjadi senang. Ya dah bu, yakin tak? Kenapa kita yakin? Karena Allah yang maha kuasa. Ibu-ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ingat yang 3 macam tadi bu ya, diamalkan di rumah. Pertama tadi apa bu? Istiqomah. Yang kedua istihara. Yang ketiga istighfar. Jangan lupa baca istighfar 1 hari 70 kali. Dah bisa 70 kali 3 kali. Itu waktu semayang bebas ya. Nah, dah bisa 3 kali 2 kali. Dah bisa 2 kali sekali. Dah bisa sekali. Iya, pelewatnya bu ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.